Hai guys, welcome back to penerapan Accurate dan Zahir pada UMKM Jeko Tobacco. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Cloud Accounting Universitas Jember yang dibuat oleh kelompok 10 yang beranggotakan Anissa Nurul Abdillah, Judith Priscilla Cininta, dan Stefani Sudarmono. So, without any further ado, let's get started. Yang pertama kita wawancara dulu nih ke pemilik Jeko Tobacco. Hai Kak, Halo. kenalin kami dari UNED. Untuk kami di sini ingin menanyakan beberapa hal mengenai toko ini untuk memenuhi tugas code accounting yang sudah kami dapat tugaskan. Sebelumnya, kenalkan saya Nisa. Dengan kakak siapa? Jenny. Oke, Kak Jenny. Apa kabar nih Kak? Baik. Ya, untuk selanjutnya langsung masuk ke pertanyaan aja ya. Yang pertama yang saya ingin tanyakan itu, nama toko ini apa ya? Tokonya namanya Jeko Tobacco. Jeko Tobacco. Jeko Tobacco ini berdiri kapan usaha ini? Tahun 2018. Udah 4 4 tahunan lah ya sampai sekarang. Untuk struktur organisasinya apa ada ya? Kalau strukturnya nggak ada sih, langsung ke pemiliknya, langsung ke karyawan. Langsung turun Ke langsung karyawan. Baik, itu saja dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tes. Halo Kak, perkenalkan sebelumnya namaku Stefani. Di sini aku mau mengajukan beberapa pertanyaan untuk ditanyakan. Nah, pertanyaan selanjutnya ini apa saja sih perlengkapan dan peralatan yang ada di toko ini? Kalau perlengkapan yang sering digunakan tuh biasanya kertas, terus isolasi, plastik, terus kertas-kertas label untuk harga-harga. Terus kalau peralatannya biasanya yang sering dipakai komputer, terus mesin kasir, terus printer, terus rak-rak, itu sih. Oh itu ya. Lalu untuk biaya pengeluarannya ini apa saja? Kalau biaya pengeluaran, kalau dari tempatnya sih biasanya listrik, air, terus Gaji karyawan juga. Oh, untuk toko ini karyawannya ada berapa? Kurang lebih ada 7. Oh. Lalu untuk biaya yang lain mungkin? Biaya lain biasanya biaya sampah, kebersihan itu, terus biasanya biaya buat menyewa Sewa peralatan-peralatan. Lalu untuk toko ini selama dalam kegiatan usahanya pernah ada piutang atau utang selama menjalankan usaha? Pastinya ada sih, kalau usaha-usaha seperti ini pasti ada piutang-piutang gitu. Oh ya baik, terima kasih Kak. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim saya. Terima kasih. Halo Kak, kenalin nama aku Priska. Aku akan melanjutkan pertanyaan dari teman-teman aku ya. Untuk kalau boleh bertanya nih ya Kakak ya, income per bulannya kasarannya berapa sih Kak? Kalau kasarannya, kalau kotornya ya, Iya. kurang lebih satu bulan itu bisa 45 juta. Lumayan ya Kakak ya. Ngomong-ngomong income nih, Kakak biasanya kalau misalnya mencari pemasok ini ada di satu pemasok aja atau banyak ya Kakak ya? Enggak, biasanya lumayan banyak sih, bisa 10 lebih distributornya gitu. Kira-kira kalau boleh tahu di spill dikit boleh Kak? Ada dari Sinarmas biasanya, terus ada dari Indomarko, terus ada dari Sakti Sentosa. Lumayan banyak sih. Itu untuk pemasok ada banyak ya Kakak yang lain. Kalau pelanggan ini biasanya yang di Jeko Tobacco ini kira-kira dari kalangan mana aja ya Kak ya? Kebanyakan kalau di daerah sini itu yang UMKM, penjual-penjual yang jualan kue, Pedagang di yang pasar-pasar di pasar, gitu-gitu. terus ada yang penjual martabak, ada yang minuman gitu. Iya ya. Kalau itu kan yang kecil-kecil yang pribadi. Kalau misalnya pelanggan tetap yang biasanya kulaan atau reseller gitu-gitu ada nggak Kak? Ada sih beberapa, ada yang memang mereka skalanya besar kan, pembuatan kuenya cukup besar, terus ada juga yang memang dijual lagi. Biasanya sih dijual di daerah ya rumah-rumahan gitu. Oh gitu. Mungkin terima kasih ya Kakak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Kami sekelompok mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin ada sepatah kata untuk mempromosikan nih. Nggak ada ya. Ya baik, terima kasih Kakak.
Oke, sesi wawancara dengan Kak Jenny di toko Jeko Tobacco sudah selesai. Selanjutnya yuk kita perhatikan dan cermati bagaimana nih cara mengaplikasikan pada Accurate dan Zahir. Let's go! Baik, yang pertama kita klik buat data perusahaan baru, kita ketik nama yang kita inginkan, yaitu toko Jeko Tobacco Jember. Kita pilih tempat penyimpanan sesuai yang kita inginkan. Jika sudah kita klik create, kemudian kita OK, kita tunggu proses loadingnya. Jika sudah, kita klik kata kunci supervisor, kemudian kita lanjut, dan kita tunggu. Jika sudah, kita klik ketik nama perusahaan, alamat, dan tanggal yang akan kita laksanakan. Kemudian kita lanjut sampai klik selesai. Kemudian kita isi daftar untuk mengisi data pemasok. Pertama kita isi pemasok dulu. Kita ketik nama pemasok, alamat, dan kemudian kita ke termin untuk mengisi saldo awal dari pemasok tersebut. Dan begitu seterusnya. Jika sudah, kita beralih ke pelanggan. Untuk tata caranya sama seperti mengisi data pemasok. Jika sudah, kita beralih ke persediaan barang dan jasa. Kita mengisi persediaan yang ada pada toko Jeko Tobacco Jember ini. Jika sudah, kita langsung beralih kepada daftar akun. Jika sudah, kita langsung mengisi transaksi. Yang pertama pada faktur penjualan, kita isi nama pelanggan, kemudian kita atur tanggalnya, dan kita isi apa saja yang dibeli oleh pelanggan tersebut. Jika secara tunai, kita klik bayar, kemudian kita atur tanggal transaksi, dan kita rubah menjadi kas. Jika sudah, kita simpan dan tutup, dan begitu untuk transaksi yang setelahnya. Jika selesai mengisi transaksi keseluruhan, maka kita selanjutnya mengisi jurnal penyesuaian. Yang pertama ada beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 3 juta, kemudian ada biaya penyusutan peralatan sebesar 83.333,33. Jika sudah, kita simpan dan tutup, kemudian kita rekonsiliasi bank. Berikut jurnal dari transaksi keseluruhan toko Jeko Tobacco Jember. Kemudian ini adalah neracanya. Dan untuk laba ruginya menunjukkan laba sebesar Rp2.361.671,23. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk aplikasi Zahir. Jika membuat data baru, lalu ketik nama perusahaan yaitu Jeko Tobacco. Pertama di sini kita bisa lihat alamat, klik add data. Yang pertama yaitu city, dengan alamatnya yaitu Jalan Manggar. Lalu kita klik baru. Kas kedua yaitu Noni,
Pertama di sini kita isi data produk, add data. Kode barang yang pertama di sini terdapat kode MG, yaitu mentega, dengan satuan pelaporan dan satuan dasarnya yaitu pieces. Masukkan harga jualnya yaitu sebesar 12.500. Nah, kita klik baru. Kode barang selanjutnya itu PM, yaitu pewarna makanan. Itu sebesar 60 ml. Kita lagi data. Di sini sudah terdapat 8 produk. Ini kita klik setting, saldo awal, saldo akun. Kita isi pertama-tama di saldo awal akun. Di sini terdapat kas, dimana di sini kasnya sebesar 100 juta. Dan kita isi utang usaha sebesar 5 juta. Jika sudah nilai sebesar 0 di sini, maka kita rekam. Kemudian kita isi di sini settings, kita isi saldo awal piutang usaha. Kita klik baru. Kita masukkan nama pelanggan pertama, yaitu Siti, dengan tanggalnya yaitu 30 April 2022. Invoice-nya 001. Siti yaitu sebesar 2.500.000. Kita klik rekam. Nah, kita klik baru lagi. Lalu kita selanjutnya mengisi saldo awal utang usaha. Kita klik baru. Mana nama pemasok yang pertama? Di sini terdapat Indomarko. Kemudian kita isi di sini setting saldo awal persediaan. Kita klik baru. Kemudian di sini kode barang yang pertama yaitu MG atau mentega. Stok awalnya yaitu 90, sebesar harga beli yaitu 11.500. Kita rekam. Kemudian kita klik selanjutnya. Kode barang yang selanjutnya yaitu PM. Selanjutnya kita masuk ke dalam transaksi Jeko Tobacco. Transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 1 Mei 2022 menerima penjualan dari Siti sebesar 20 PM secara tunai. Maka ini masuk ke dalam penjualan. Lalu di invoice penjualan kita add data. Kemudian kita tambah nama pelanggannya yaitu Siti. Kemudian tanggalnya yaitu pada tanggal 1 Mei. Nah, kemudian kita klik di sini tunai karena penjualan secara tunai dan nomor barangnya PM 20 pieces. Kemudian sudah, terus kita ganti di sini juga tanggal pengirimannya itu pada tanggal 1 Mei. Kemudian sudah, lalu kita rekam. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu menerima penjualan dari Hadiri yaitu secara kredit, maka kita tetap di penjualan, di invoice penjualan dengan nama pelanggan yaitu Hadiri itu pada tanggal 1 Mei. Di sini secara kredit maka tunainya dihapus. Kemudian di sini nomor barangnya yaitu IN yaitu sebanyak 10 pieces. Transaksi selanjutnya masuk di pembelian, di penerimaan barang kita add data, pembelian secara tunai. Nah, lalu kita rekam. Tahap selanjutnya yaitu pada jurnal penyesuaian. Di sini kita masuk di buku besar, lalu transaksi jurnal umum, lalu tambah data, jurnal penyesuaian 3 juta. Maka di sini beban perlengkapan 2 juta. Ada
perlengkapan sebesar 7 juta. Di sini totalnya sebesar Rp3.083.333. Kita rekap kas dan bank, lalu kita rekapitulasi bank, menambah data Rp418.050. Jadi pada laporan yang pertama kita lihat di arus kas rincian, kemudian di sini dengan saldo akhir yaitu sebesar Rp126.338.550. Kemudian kita lihat juga di laba rugi standar, di mana pada laba rugi standar pada periode Mei 2022, Ciko Tobacco sudah menghasilkan laba sebesar Rp2.263.217. Kemudian kita lihat di neraca standar. Di sini transaksinya sudah dilink yaitu sebesar Rp152.934.217. Sekian video dan penjelasan dari kami. Thank you guys for watching. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. See you next time.